Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Rohirunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai profitabilitas pelanggan. Profitabilitas pelanggan merupakan sebuah konsep penting dalam strategi bisnis yang berkelanjutan. Profitabilitas pelanggan membantu perusahaan memahami kontribusi keuangan dari setiap pelanggan, bukan hanya dari segi penjualan, tapi juga dari segi biaya dan nilai jangka panjang. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian profitabilitas pelanggan. Profitabilitas pelanggan adalah ukuran seberapa menguntungkan seorang pelanggan bagi perusahaan selama hubungan mereka berlangsung. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya melihat dari seberapa besar penjualan yang dihasilkan, tetapi juga memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, melayani, dan mempertahankan pelanggan tersebut. Secara sederhana, profitabilitas pelanggan sama dengan pendapatan yang dihasilkan pelanggan dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk pelanggan tersebut. Mengapa ini penting? Karena tidak semua pelanggan membawa keuntungan. Dengan menganalisis profitabilitas pelanggan, perusahaan bisa fokus pada pelanggan yang paling menguntungkan dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mempertahankan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pelanggan. Yang pertama yaitu nilai pembelian pelanggan. Semakin besar nilai pembelian pelanggan, biasanya semakin tinggi profitabilitasnya, karena biaya tetap dapat tersebar lebih luas. Yang kedua yaitu frekuensi pembelian. Pelanggan yang sering melakukan transaksi cenderung memberikan pendapatan yang lebih stabil, dan ini meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga yaitu biaya akuisisi pelanggan. Jika biaya untuk mendapatkan pelanggan baru terlalu tinggi, maka profitabilitas pelanggan bisa menurun, terutama jika mereka tidak bertahan lama. Yang keempat, yaitu biaya pelayanan dan pemeliharaan. Pelanggan yang membutuhkan banyak dukungan atau layanan khusus bisa mengurangi profit karena meningkatnya biaya. Yang kelima, yaitu loyalitas pelanggan. Pelanggan loyal cenderung memiliki lifetime value yang tinggi, sehingga meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang. Yang keenam yaitu jenis produk atau layanan. Pelanggan yang menggunakan lebih dari satu produk atau layanan biasanya lebih menguntungkan. Yang ketujuh yaitu potensi pertumbuhan nilai. Pelanggan yang bersedia membayar harga premium lebih menguntungkan dibandingkan pelanggan yang sensitif terhadap harga. Dan yang terakhir yaitu saluran penjualan. Pelanggan dari segmen tertentu, misalnya korporat versus individu, bisa memiliki margin keuntungan yang berbeda, tergantung pada strategi dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Macam-macam metode analisis profitabilitas pelanggan. Yang pertama, Activity Based Costing atau ABC, yaitu mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk setiap pelanggan. Yang kedua, Cost to Serve Analysis, yaitu menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk melayani pelanggan, termasuk biaya produksi, distribusi, penjualan, dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, Customer Revenue Segmentation, yaitu pengelompokan pelanggan berdasarkan pendapatan yang mereka hasilkan untuk perusahaan. Yang keempat, Customer Lifetime Value, yaitu memperhitungkan total nilai yang akan dihasilkan oleh pelanggan selama hubungan bisnis dengan perusahaan. Selanjutnya yang kelima, Pareto Analysis 80/20 Rule, yaitu prinsip Pareto menyatakan bahwa 80% keuntungan biasanya berasal dari 20% pelanggan. Yang keenam, Profitability Test Analysis, yaitu mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai tingkat profitabilitas. Misalnya, pelanggan sangat menguntungkan, pelanggan impas, dan pelanggan tidak menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu Customer Retention versus Acquisition Cost Analysis, yaitu membandingkan biaya memperoleh pelanggan baru dengan biaya mempertahankan pelanggan lama.
Manfaat menganalisis profitabilitas pelanggan. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan yang menguntungkan. Dengan mengetahui pelanggan mana yang paling menguntungkan, perusahaan bisa fokus melayani mereka lebih baik dan meningkatkan retensi. Yang kedua yaitu biaya pemasaran dan pelayanan. Perusahaan bisa mengurangi pengeluaran untuk pelanggan yang kurang menguntungkan dan mengalokasikan anggaran lebih tepat sasaran. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Data profitabilitas membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait harga, promosi, layanan pelanggan, dan pengembangan produk. Yang keempat yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan bernilai tinggi. Pelanggan yang loyal dan menguntungkan bisa dipertahankan lebih lama dengan program khusus, karena mereka berkontribusi besar terhadap pendapatan. Yang kelima, strategi penyesuaian produk atau layanan. Profitabilitas pelanggan bisa menunjukkan produk atau jasa mana yang paling diminati pelanggan menguntungkan, sehingga perusahaan bisa menyesuaikan strategi produk. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pertumbuhan yang lebih akurat. Dengan data profitabilitas, perusahaan bisa memproyeksikan pendapatan masa depan dan menentukan strategi ekspansi yang realistis. Langkah-langkah menghitung profitabilitas pelanggan. 1. Identifikasi pendapatan dari pelanggan. Hitung total pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan dalam periode tertentu. Contoh, jumlah pembelian dikali harga produk, termasuk biaya layanan, biaya pengiriman yang dibayar, dan lain-lain. Formula sederhana, pendapatan pelanggan sama dengan total transaksi pelanggan dalam periode. Yang kedua, hitung biaya yang terkait dengan pelanggan. Ini termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya produksi barang atau jasa yang dibeli pelanggan, sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya pemasaran, customer service, pengiriman, diskon, dan lain-lain. Formula sederhananya, total biaya pelanggan sama dengan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Yang ketiga, hitung laba kotor dari pelanggan. Laba kotor sama dengan pendapatan pelanggan dikurangi total biaya pelanggan. Yang keempat, hitung profitabilitas pelanggan. Bisa dinyatakan dalam bentuk nominal maupun persentase. Dalam nominal, profitabilitas pelanggan sama dengan laba kotor, sedangkan dalam persentase sama dengan laba kotor dibagi pendapatan pelanggan dikali 100. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus sederhana. Usaha cahaya kreatif menjual manik-manik handmade dan aksesoris custom secara online dan melalui reseller. Tujuan mengidentifikasi pelanggan paling menguntungkan untuk strategi pemasaran dan pelayanan yang lebih efektif. Segmentasi pelanggan, 1. Retail individual, yang kedua reseller kecil, dan yang ketiga pelanggan grosir. Berikut ini data pelanggan 6 bulan terakhir. Yang pertama, retail individual, transaksi per bulannya 10, nilai transaksi Rp50.000, biaya pelayanan Rp300.000, dan laba kotor Rp20.000. Yang kedua, reseller kecil, transaksi per bulan 5, nilai transaksi Rp300.000, biaya pelayanan Rp200.000, dan laba kotor Rp120.000. Yang ketiga, pelanggan grosir, transaksi per bulannya 2, nilai transaksi Rp1.500.000, biaya pelayanan Rp150.000, dan laba kotor Rp600.000. Analisis profitabilitasnya, retail individual laba bersihnya yaitu Rp100.000, reseller kecil laba bersihnya Rp400.000, dan pelanggan grosir laba bersihnya yaitu Rp1.050.000. Kesimpulan dari hasil analisis tadi, pelanggan grosir paling menguntungkan dan efisien. Yang kedua, retail individual merugi karena tingginya biaya pelayanan. Yang ketiga, fokus pemasaran disarankan ke grosir dan reseller kecil. Yang keempat, tinjau ulang strategi layanan untuk pelanggan retail. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa analisis profitabilitas pelanggan membantu bisnis untuk mengenali pelanggan mana yang benar-benar memberikan keuntungan.
Dengan memahami kontribusi tiap pelanggan, perusahaan dapat memfokuskan strategi pada pelanggan yang bernilai tinggi, mengelola biaya operasional secara lebih efisien, meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan yang loyal, dan menghindari ketergantungan pada pelanggan yang tidak menguntungkan. Namun, analisis ini juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengabaikan potensi jangka panjang dan tetap menjaga citra perusahaan secara etis. Pendekatan yang seimbang antara profitabilitas dan hubungan jangka panjang akan memberikan hasil terbaik bagi pertumbuhan bisnis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Terima kasih sudah menyimak video ini.